Ini publik menunggu juga mendengar gitu kan. Terima kasih pimpinan. Saya kebetulan di Komite 4. Sebenarnya sudah tidak pantasnya kami menceritakan fenomena bagaimana diskusi itu berlangsung. Dan ketika itu juga pimpinan hadir dalam diskusi yang cukup alot itu. Saya pikir pro kontra di dalam Komite 4 itu juga luar biasa terjadi. Banyak teman-teman posisi sama juga dengan teman-teman dalam forum ini. Kemudian sampai pada mekanisme voting. Tetapi saya ingin mengatakan beberapa hal substansi yang juga kita bahas seperti apa pikiran teman-teman. Kami tidak menyetujui BLT. Formulanya, uangnya boleh, tapi formulanya dirubah. Itu satu. Mungkin saya hanya ingin melanjutkan apa disampaikan oleh Pak Holid. Formula itu macam-macam. Banyak tawaran kita tentang formula. Malah kita mengatakan BLT itu sifatnya bukan untuk mensejahterakan. Sehingga kami tolak, malah tidak menghargai harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Kami sampai mengatakan pada soal esensi yang asasi dalam BLT itu sendiri. Sehingga memang di dalam butir-butir pertimbangan ini kami menyampaikan formulanya perlu diperhatikan, bukan kami menyetujui BLT dalam konteks bagi-bagi langsung. Itu ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Formulanya bisa melalui DAK, bisa melalui DAU, dengan tidak mempertimbangkan kriteria yang selalu dipakai oleh pemerintah jumlah penduduk. Karena dipakai itu kembali lagi. Kami kemarin minta maaf suka mengatakan Jawa dan luar Jawa. Kita pakai itu untuk melihat ketidakadilan yang berlaku selama ini. Sehingga formula yang kita pakai adalah proporsional. Lihat pada kriteria infrastruktur, indeks pelayanan minimal, dan macam-macam yang terjadi di daerah sebagai pengakibatkan kemiskinan yang luar biasa. Kami sepakat kalau ini tidak diantisipasi akan menjadi akar dari kemiskinan struktural. Sehingga beberapa antisipasi coba sengaja ditawarkan oleh teman-teman Komite 4. Jujur, kami beberapa orang masih tetap posisi seperti teman-teman. Tapi kami mengakui mekanisme demokrasi yang coba kami lakukan. Sampai pada tracking budget pun kami lakukan, Pak. Item-item dari masing-masing sektor kami lakukan, dan mungkin dalam gambaran yang besar kita bisa menunjukkan. Tapi karena disampaikan dalam lembaran yang sempit ini, itu tidak kelihatan. Kita menyampaikan beberapa kriteria tentang tracking budget yang dilakukan naik turunnya. Malah kami sampai mempertanyakan kenapa LAN harus naik lebih besar daripada dana transfer. Fenomena ini ada terjadi di dalam diskusi Komite 4. Kami juga melihat tentang beberapa perbandingan dilakukan oleh pemerintah di dalam nota keuangan 5 tahun lalu, dan kalau teman-teman tidak bisa membaca itu terjebak seolah-olah ada kenaikan, padahal tidak ada kenaikan. Dan posisi kami, pertanyaan kami adalah bagaimana posisi daerah dalam melihat APBNP? Seperti nggak ada perubahan sama sekali. Kritik kami besar ada di dalam ini. Kalau teman-teman baca dengan hati tenang, substansinya jelas, rekomendasi kami jelas. Saya posisi kembali lagi, saya posisi menolak, bukan tidak menolak. Kami dalam Komite 4 beberapa orang pun menolak. Jadi tidak ada kepentingan kami menjadi perpanjangan ataupun sekedar mengutip ahli. Tapi realita kami bukan sekedar melihat pada realita ilmu pengetahuan, tapi realita daerah. Orang miskin makin banyak secara struktural. Itu yang menjadi pertimbangan kami untuk mengungkapkan dari berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Makasih komentar saya. Baik, Pak Sofardi, silakan. Pimpinan daftar lagi B80 setelah Pak Sofan. Silakan. Ya, nanti Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekadar saya mengingatkan bahwa perdebatan di Komite 4 itu dihadiri juga oleh para pakar ekonomi, para ahli, staf ahli, bahkan beberapa pejabat. Ya, termasuk ahli-ahli di bidang pertambangan. Makanya sebenarnya alangkah baiknya perdebatan ini juga di depan-depan para pakar. Tapi karena ini sudah terlanjur, saya mengira bahwa apa yang disetujui di Komite 4 itu karena ada perwakilannya tiap provinsi, dan ini begini ini akan terus memperpanjang rapat paripurna. Rekan-rekan, perlu kita ketahui bahwa
beban ya ataupun pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk program rakyat, khususnya rakyat golongan menengah ke bawah. Karena APBN kita ini ditekan oleh kewajiban membayar hutang luar negeri. Untuk 2012 aja, bunga hutang luar negeri itu 122 triliun. Belum membayar kewajiban pokok. Kalau tidak dibayar kewajiban pokok, kalau kewajiban pokok juga dibayar, ini akan lebih dari 122 triliun. Dan ini akan berlanjut terus. Dan malahan saya dengar karena defisit, hutang lagi. Nanti kita bunganya akan tinggi lagi. Di satu pihak, kita memberi subsidi BBM. Yang katanya subsidi itu untuk kalangan yang tidak mampu dan kalangan masyarakat miskin. Akibat dari subsidi ini bukan dibenturkan antara kaya dan miskin. Kalau memang tidak mau dibenturkan, hapus subsidi. Saya bilang gitu. Ini kan kita harus tahu akar masalah sebabnya. Selama ini kita ini mempermasalahkan akibat, bukan sebab. Jadi pemerintah kita ini mengalami kesulitan karena sistem menyusun anggaran ini saya pikir cukup keliru. Apalagi dikatakan tadi subsidi BBM itu pada umumnya dihabiskan untuk mobil dan speedboat. Mereka yang kaya raya di Pantai Mutiara, Tanjung Priok itu. Jadi tidak tepat sasaran. Di satu pihak kita memberikan subsidi kepada orang kaya, di satu pihak kita tidak mempersoalkan bagaimana untuk melunasi hutang luar negeri ini. Bagaimana supaya beban bayar bunga tiap tahun ini tidak menjadi mencekik leher rakyat kita atau pemerintah kita. Di negara-negara yang lainnya saya perhatikan, Malaysia saja pada waktu Perdana Menterinya Mahathir Muhammad, begitu hutang lunas, banyak uang pemerintah untuk program sesuai dengan aspirasi. Ketiga, masalah korupsi. Saya kira kalau korupsi semuanya sudah tahu. Dari tekanan hutang luar negeri, subsidi BBM, korupsi, program pemerintah saya yakin yang terukur dan bisa dilaksanakan adalah mengurangi subsidi. Kalau memang tidak mampu untuk menghapus subsidi. Jadi memang ini jalan terakhir. Apalagi RAPBN ini saya yakin pemerintah itu bahwa ini jalan terakhir. Kita lihat saja, walaupun subsidi BBM itu dikurangi dan harganya jadi naik, malahan subsidi menjadi naik 137 triliun. Bayangkan kalau tidak naik, mungkin lebih dari 200 triliun. Ini makanya saya yakinlah, saya juga kaget tadi malam SBY bertahan, padahal biasanya SBY itu penakut kalau menghadapi demo-demo itu. Saya kadang berpikir, mungkin SBY mempertaruhkan jabatan, lebih bagus dia mundur daripada ekonomi kacau, negara kolaps. Jadi ini saya kira kita bukan masalah aspirasi dan tidak aspirasi. Kita kan berbicara dengan para pakar, kemudian berdiskusi dengan para ahli, baik yang LSM yang mau pro kontra gitu. Saya sendiri sebetulnya tidak setuju BBM itu naik, tapi ini kan dalam keadaan terpaksa. Kemudian soal BLT, dulu namanya itu subsidi langsung tunai. Jadi masyarakat yang kaget dengan harga naik ini, maka subsidinya diberikan kepada masyarakat. Dan subsidi yang sekarang pun masih BLT itu 25 triliun dari sekian triliun penghematan. Itu pun hanya baru seperempatnya. Jadi saya setuju saja BLT seperti Pak Subadri tadi bahwa kalau kita kumpulkan orang miskin, mereka minta BLT itu ditambah.
Jadi kadang-kadang kalau BLT itu tidak setuju, ini aspirasi orang miskin apa aspirasi bukan orang miskin? Kita jadi bingung. Tapi nggak, sudahlah, lebih bagus kita yang kritis, logis dan realistis. Baik, saya rasa cukup Pak Sofat, sudah hampir mengurangi. Yang terakhir, ya kenaikan BBM akan menambah PAD karena pajak BBM itu adalah pajak daerah. Terima kasih.